Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Agung Bobo. Saya merupakan mahasiswa di Universitas Sriwangi, jurusan Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan Tinggi Pendidikan, dengan nomor NPM 232170032. Baik, kali ini saya akan membawakan salah satu materi yang ada di kelas 11, yaitu mengenai manfaat flora dan fauna untuk kesejahteraan. Yang dimana flora dan fauna ini pastinya sangat bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat ketika mengkonsumsi daripada manfaat-manfaat yang ditunjukkan oleh flora dan fauna. Next. Untuk tujuan pembelajaran, yang dimana terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama, peserta didik diharapkan mampu untuk menjelaskan pengertian flora dan fauna, serta pentingnya persebaran keduanya bagi kehidupan di bumi. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna di berbagai wilayah. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis berbagai manfaat persebaran flora dan fauna dalam aspek ekonomi, ekologi, sosial, budaya, dan lingkungan. Dan yang terakhir, peserta didik mampu untuk menunjukkan sikap peduli lingkungan dengan memahami pentingnya pelestarian flora dan fauna untuk keberlanjutan. Sebelum masuk ke pengantar, alangkah baiknya sebelum mulai pelajaran untuk berdoa terlebih dahulu, berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Baik, jadi untuk pengantar dari materi manfaat flora dan fauna untuk kesejahteraan yang di mana yang pertama, flora itu merupakan tumbuhan yang ada di muka bumi. Contohnya, padi, jagung, singkong, dan sebagainya. Lalu untuk fauna, hewan yang ada di muka bumi, contohnya sapi, ayam, burung, dan lain-lain. Persebaran flora dan fauna ini sangat penting untuk ekosistem, ekonomi, budaya, dan kehidupan manusia. Jadi, setiap wilayah ini pasti memiliki keanekaragaman hayati yang berbeda-beda dan memiliki flora ataupun fauna yang berbeda-beda. Next. Nah, untuk faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna terdiri dari 4 macam. Yang pertama ada iklim, suhu, seperti suhu, curah hujan, dan kelembaban. Sudah pasti iklim ini sangat mempengaruhi bagi persebaran flora dan fauna. Nah, yang dimana ketika wilayah memiliki suhu ataupun curah hujan yang sangat tinggi, pastinya di situ itu akan ditempati oleh berbagai macam flora dan fauna yang memerlukan banyak air. Lalu, untuk kondisi tanah, seperti jenis dan kesuburan. Kondisi tanah juga sangat mempengaruhi faktor-faktor persebaran flora dan fauna. Yang dimana ketika tanah di suatu wilayah itu subur, maka flora ataupun fauna di wilayah tersebut itu berbagai macam spesiesnya. Lalu untuk topografi dan ketinggian, yang dimana juga topografi dan ketinggian ini sangat mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Ketika melihat ketinggian yang di dataran tinggi, contohnya itu ada berbagai flora seperti kopi, teh, dan untuk faunanya ada burung elang, elang Jawa, dan lain-lain. Lalu yang terakhir ada aktivitas manusia seperti pertanian, deforestasi, dan perdagangan spesies. Nah, ini aktivitas manusia ini merupakan faktor yang sangat mengancam bagi persebaran flora dan fauna yang di mana seperti yang kita tahu banyak juga manusia-manusia yang membuka lahan pertanian di wilayah-wilayah yang seharusnya menjadi tempat tinggal ataupun habitat fauna ataupun flora. Penebangan secara liar juga seperti deforestasi ini sangat mengancam dan sangat merusak rumah-rumah bagi flora dan fauna di hutan-hutan tertentu. Lalu ada juga perdagangan spesies yang di mana manusia biasanya menangkap flora ataupun fauna yang yang bisa dibilang langka. Kemudian para manusia ini menjualnya di pasar gelap seperti untuk ekspor ke negara lain dengan penyelundupan-penyelundupan ilegal seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada manfaat dari persebaran flora. Yang pertama untuk sumber pangan. Yang pertama ada menyediakan bahan makanan pokok seperti padi, gandum, jagung. Sudah tidak bisa dipungkiri ya anak-anak. Jadi ketika
di suatu wilayah ini memiliki sumber daya alam seperti flora, padi, gandum, jagung yang sangat berlimpah, pastinya di wilayah tersebut akan sangat terpenuhi kebutuhan pokoknya. Lalu sebagai sumber buah, sayur, dan rempah. Dan yang terakhir, untuk mendukung ketahanan pangan. Seperti yang kita tahu, ketika di suatu wilayah memiliki eh, flora yang sangat melimpah, pastinya di wilayah tersebut itu akan sangat mendukung untuk ketahanan pangan di masa-masa yang akan datang. Next. Lalu untuk kesehatan dan obat, banyak tumbuhan ataupun flora yang memiliki kandungan bioaktif, contohnya seperti jahe untuk antiinflamasi, hina anti malaria, kumis kucing, antidiuretik. Nah, seperti yang kita tahu juga, jahe ini sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Ketika kita melihat kondisi sekarang di kota Tasikmalaya yang setiap pagi panas dan siang sampai sore dan ataupun malamnya hujan, maka kita juga sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi air rebusan dari jahe. Dikarenakan ketika kita mengkonsumsi air dari rebusan jahe ini, maka kita akan merasakan kehangatan yang diakibatkan oleh jahe tersebut. Lalu ada juga untuk menjadi dasar industri obat dan jamu. Next. Untuk manfaat persebaran flora ekonomi dan industri, ada seperti bahan baku seperti kayu, bambu, kapas, dan karet. Nah, untuk kayu, kita bisa menjadikan sebagai bahan-bahan konstruksi mebel seperti itu tumpukan pintu, kusen jendela, lemari, kursi, dan kebutuhan-kebutuhan sekolah. Lalu untuk karet, karet juga sangat bermanfaat bagi manusia dikarenakan dari bahan baku karet ini bisa dijadikan seperti bahan-bahan seperti ban mobil, ban motor, dan lain-lain. Lalu yang kedua untuk mendukung industri tekstil, bangunan, dan kertas, serta kontribusi yang sangat besar bagi ekspor negara-negara tropis. Next. Nah, lanjut. Manfaat persebaran fauna, sumber protein dan ekonomi. Yang pertama ada ikan, ayam, sapi sebagai sumber gizi manusia. Ikan ini sangat bermanfaat bagi tubuh kita anak-anak dikarenakan ikan mengandung banyak protein ataupun omega 3 yang sangat tinggi. Contohnya ikan tuna, ikan cakalang, dan lain-lain. Lalu ayam juga sangat bermanfaat dikarenakan ayam juga ini memiliki banyak protein dan manfaat bagi tubuh kita. Begitu juga dengan sapi. Lalu hewan ternak dan hasil laut bernilai ekonomi tinggi. Nah, hewan ternak di sini yang dimaksud adalah seperti ayam dan sapi ataupun tambak-tambak udang dan hasil lautnya yaitu ada lobster ataupun kerang-kerang tertentu dan ikan-ikan tertentu yang memiliki ekonomi yang sangat tinggi. Next, untuk menjadi mata pencaharian masyarakat pedesaan seperti yang tadi saya bilang, tambak-tambak ikan ataupun tambak-tambak udang di wilayah pesisir pantai. Next, untuk manfaat persebaran fauna, ekologi, dan rantai makanan. Nah, ketika ketika kita berbicara mengenai rantai makanan, yang pertama itu produsen ada seperti rumput ataupun padi, konsumen satu belalang ataupun tikus, konsumen tiga ular ataupun burung, dan konsumen empat ada burung elang untuk memakan ular dan untuk menjaga populasi ular. Nah, ketika di salah satu konsumen ini hilang, misal kita ibaratkan ular ini hilang, maksudnya ular ini populasinya semakin sedikit, maka akan mengakibatkan ledakan populasi bagi tikus dan ledakan populasi juga bagi tikus-tikus yang ada di sawah dikarenakan pemangsa alami bagi tikus ini tidak ada. Nah, yang lalu ada juga hewan penyerbuk seperti lebah, kupu-kupu yang sangat membantu reproduksi tumbuhan. Dan ada juga hewan penyebar biji seperti burung dan kelelawar bantu regenerasi hutan. Nah, mengapa burung dan kelelawar bisa bantu regenerasi hutan? Dikarenakan ketika melihat makanan dari burung ataupun kelelawar ini, mereka kan cenderung memakan biji-bijian ya. Nah, oleh karena itu, ketika sistem reproduksi mereka mengeluarkan kotoran, dan ketika burung ataupun kelelawar ini pup di sembarang tempat, maka bisa jadi di pupnya, di kotorannya kelelawar ataupun burung ini, kan terdapat biji-biji ataupun biji-biji flora yang tidak bisa dicerna eh, oleh mereka gitu. Jadi biji-biji ini bisa bisa juga tumbuh dikarenakan bisa juga kan kotoran-kotoran dari burung ini terlempar ke tanah ataupun ke yang lainnya. Next, untuk manfaat pertumbuhan fauna sosial dan budaya.
Nah, hewan ini menjadi simbol budaya dan keagamaan. Contohnya gajah di India sebagai simbol kebijaksanaan. Nah, ketika kita melihat negara India, otomatis mereka itu sangat memuliakan sekali gajah-gajah di sana. Ketika ada upacara-upacara adat tertentu, mereka juga sangat mendandani gajah seperti sedemikian rupa seperti yang terlihat di gambar di sebelah kanan atas. Lalu juga kerbau di Indonesia sebagai lambang kerja keras. Waktu zaman dahulu juga di Indonesia ini sangat erat kehidupannya dengan kerbau dikarenakan kerbau-kerbau ini digunakan untuk membajak sawahnya. Next. Nah, ini untuk kuis bisa diakses dan di-scan juga. Nanti kalian akan masuk ke room games yang sudah saya buat sebelumnya. Next. Nah, untuk kesimpulan dari materi persebaran flora dan fauna untuk kesejahteraan ini, yang di mana persebaran flora dan fauna memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan kehidupan di bumi. Melalui persebaran tumbuhan dan hewan, ekosistem dapat berfungsi dengan baik, menyediakan sumber pangan, bahan obat, dan berbagai kebutuhan ekonomi manusia. Selain itu, keanekaragaman hayati juga memperkaya budaya serta menjadi bagian penting dalam pelestarian lingkungan dan mitigasi perubahan iklim. Menjaga persebaran dan kelestarian flora serta fauna berarti menjaga juga keberlanjutan kehidupan seluruh makhluk hidup. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dan tanggung jawab bersama untuk melindungi habitat alami serta mencegah eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya hayati. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf apabila banyak kosakata yang tidak benar, dikarenakan saya juga di sini masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.